Mohon kesediaan Ibu Buna untuk mencatat diskusi ini. Kami beri kesempatan pada peserta yang masih bersemangat. Kopi di sana sudah diminum. Ya. Ya, sambil diminum, yang belum ngopi. Ayo, Pak Suposius. Ada yang lebih berdalam? Tidak. Kalau datangkan si Ano di perdalam. Deeper. Mungkin kalau tidak saran juga ini kan karena tempat terbatas ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang lain juga sebenarnya bisa melaporkan apa yang dilakukan di tempat masing-masing. Seperti Pak Kris tadi kan sebenarnya di penelitian bisa mengupdate ya ke teman-teman di penelitian apa yang sudah dilakukan. Tadi Pak Dion juga sebenarnya kayaknya ada yang mau diomongkan, tapi saya kira mungkin bisa juga disampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin. Jadi tidak harus juga berpasaran itu, tapi update tentang yang dilakukan masing-masing unit ini terkait kegiatan 2024 silakan. Ya, intinya tidak harus berpasaran. Mungkin dari pecah ini dari pecah di pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mungkin dari atau dari yang lain silakan, mungkin dari Senat juga atau dari Prodi ada yang perlu diupdate silakan. Mungkin dari ini penelitian mungkin ada update Pak Kris tentang ini penelitian mungkin boleh lah. Akhirnya terbangun. Jalan. Boleh. Semangat. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Yang saya hormati Pak Ketua dan para wakil ketua serta Pak Kabak yang memimpin pertemuan sore ini. Sesuai dengan permintaan, saya ingin mengupdate kegiatan P3M. Untuk program 2025 proses penelitian sedang dalam tahap pencairan. Sudah ya. Artinya kalau sudah dicairkan berarti alhamdulillah. Mata Tinggal dijalankan. langsung Pak Jen. Sementara untuk proses pengabdian kepada masyarakat sedang dalam proses pengajuan proposal. Tinggal melengkapi administrasi saja. Mengapa proses administrasi itu penting? Itu semua sebetulnya karena masukan dari BPK. Puji Tuhan kita kemarin sudah diaudit BPK dan seluruh tahapan yang kita lakukan itu diverifikasi. Ya tentu saja kami harus mencatat masukan-masukan dari BPK. Oleh sebab itu apa-apa yang sekarang Ibu Bapak lakukan untuk melengkapi persyaratan itu sebetulnya betul-betul karena BPK dan juga dari keuangan. Yang lainnya di P3M itu juga ada satu penelitian yang diketuai Romo Dr. Mayo. Itu penelitian yang didukung oleh LPDP dan Kemenak. LPDP. Tentu saja jenis penelitian ini menjadi sesuatu yang baru
bagi Stakat, karena pendanaannya bukan menggunakan dana Stakat, tetapi menggunakan dana dari LPDP. Dan tentu saja ini adalah pintu masuk untuk nanti teman-teman dosen bisa juga mengakses LPDP itu, karena dengan kita sudah menerima yang pertama tahun ini, maka akun Stakat itu sudah ada di LPDP, jadi kita bisa mengajukan lagi, kecuali orang berlima yang sudah ada di kerjasama itu tidak boleh. Ya memang persyaratannya itu agak berat untuk tahun kemarin. Saya nggak tahu tahun ini akan seperti apa. Khususnya ketua tim itu harus lektor kepala dan juga doktor. Ya, tentu saja ini harus menjadi catatan bagi teman-teman yang belum doktor, teman-teman kita yang muda-muda, ya, masih muda. Kalau saya kan dengan Pak Martinus, Pak Lukas Ahen ini dah ujur. Jadi kalau Pak Martinus dulu kuliah S3 lagi, tamat dia baru langsung pensiun. Jadi spek kira agak repot. Jadi kepada yang muda-muda ini harus menjadi perhatian ya. Jadi syaratnya itu lektor kepala dan doktor. Teman-teman bisa juga bekerja sama dengan kampus lain. Namun kalau bekerja sama dengan kampus lain, misalnya ketuanya itu dari IAIN Pontianak, maka proyek itu milik IAIN Pontianak. Buat manajemen pastoral melakukannya adalah orang-orang langsung itu ketentuannya. Jadi kalau sekedar untuk ikut penelitian yang seperti itu, ya caranya bisa seperti itu, ya kerjasama dengan kampus luar. Kemarin saya waktu di Sintang bertemu teman juga dari STKIP Persada Katulistiwa, ternyata teman ini juga menjadi bagian dari tim peneliti yang dapat dana dari BRIN, tapi ketuanya dari kampus lain, karena syaratnya harus rektor kepala. Teman ini sebetulnya jauh adik kelas saya, dia doktor, tapi di daerah itu ternyata untuk sampai ke rektor itu tidak gampang, ya, jadi masih jauh dari rektor. Jadi poin itu saya kira penting untuk menjadi catatan kita, dan dana di luar sebetulnya cukup tersedia. Kalau dari diskusi-diskusi dengan beberapa teman cukup tersedia, tinggal memang mau atau tidak. Karena yang kemarin LPDP ini sebetulnya itu dari Pak Ketua mengirimkan, kalau nggak salah Pak Ketua mengirim di grup dosen atau di grup apa, grup dosen, lalu disambar oleh mereka yang hobi minum kopi malam-malam. Coba, lalu kemudian setelah mau diajukan ternyata perlu yang sesuai lah pendidikan itu. Lalu syaratnya harus doktor, maka dicarilah siapa yang doktor dan lektor kepala. Ada satu orang yang doktor dan lektor kepala, puji Tuhan. Kalau enggak repot juga, ya. Jadi artinya bahwa karakter-karakter yang suka menulis, hobi menulis itu menjadi penting dikembangkan juga di Stakat, ya, menulis. Dan di Erispro itu mereka meminta pengalaman riset sebelumnya. Ya, jadi maka mengapa kemudian kemarin Ibu menjadi ketua, maksudnya ya, riset dan PKI, mengapa kemarin itu kami mensyaratkan agar ketua tim riset itu kalau bisa berganti-gantilah orangnya, ya, tujuannya biar semua pernah jadi ketua tim. Jadi kalau mengisi data biodata di Erispro itu adalah di situ sebagai ketua tim. Jadi maksud kami dengan ya di bagian P3N itu sebetulnya
tentu saja bersama Pak Ketua, karena merancang ini kami selalu diskusi dengan Pak Ketua. Tujuannya itu sebetulnya untuk mempersiapkan teman-teman nanti kalau mengajukan proposal. Ya. Tuh, lalu untuk kegiatan yang kami sudah lakukan kemarin ya kami sudah berkunjung ke 4 kabupaten di bawah pimpinan Romo Manyo. Tinggal sekarang berkutat dengan mengolah data sampai dengan akhir tahun ini. Saya kira itu dari 3M yang bisa saya sampaikan informasinya Pak Ketua, Pak Martin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Mungkin ada tepuk tangan untuk saya. Ini penting. Kalau Dari Kaprodi, dari Ketua Senat. Luar biasa. Pak Rion, ada? Lupa. Ini urusan KIP. Baik, terima kasih. Saya melaporkan pekerjaan teknis saja dulu, terutama berkait dengan beasiswa KIP dengan PPA. Jadi beberapa unsur hambatan yang kami temui selama melakukan katakanlah penyaluran KIP dengan PPA itu kendalanya ketika ada pelanggaran, kita kesulitan untuk membuat efek jerah mereka. Nah, kami juga tidak bisa berbuat jauh karena kalau tidak ada regulasi dari atas ataupun dari lembaga. Misal, contoh sebut saja kemarin itu ada mahasiswa penerima KIP baru 2 hari setelah pencairan bulan Maret kemarin. Kami mendapat laporan dari teman sejawatnya, dia kehilangan uang, langsung disedot. Begitu saya konfirmasi kerjasama dengan Bank Mandiri, ya sebetulnya ini rahasia. Akhirnya kami melakukan penyelidikan, ketemu lah. Jadi cukup ruwet juga saya dengan Pak Lukas mengadakan penyelidikan itu, dan akhirnya minta Pak Martinus juga untuk langsung men-stressing anak itu. Dan sekarang ya alhamdulillah uang itu sudah dikembalikan secara tunai ke Pak Lukas. Dan dari peristiwa ini akhirnya kami bertiga memutuskan ini antara dirahasiakan atau tidak si pelaku ini. Masih kami melindungi. Nah, kalau ditinjau dari kode etik lembaga itu mestinya harus, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik, harusnya dibawa ke sidang komite etik. Gitu. Apapun keputusannya bukan di kami putusannya. Mau bebas atau tidak bebas itu keputusan, itu ikrar. Tapi kami belum bisa jauh ke situ karena belum ada pembicaraan katakanlah internal di yang mengelola. Tapi harapan saya Code of conduct-nya harus ada loh. Marwahnya kode etiknya dihidupkan kembali. Itulah gunanya undang-undang yang kita buat. Karena ke depan tidak untuk kemungkinan ada lagi pelanggaran itu, apalagi mahasiswa kita semakin hari semakin bertambah dengan segala kompleksitas masalah. Itu dari katakanlah di akademik, kemudian mungkin dari hasil BIMTEK kemarin itu mungkin juga suatu saat kami serahkan ke Pak Martinus kalau untuk mengusulkan adanya pembaharuan untuk upgrade lagi masalah tata persuratan kita. Administrasi kita jauh melenceng dan itu hampir ke tengah laut, dan bisa diselamatkan lagi. Sebenarnya belum nabrak batu karang. Bahasa tuh. Kalau udah tengah laut nabrak batu karang, habis karam. Saya pikir itu hal yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin silakan ditanggapi. Siapa lagi?
Pak Arif. Ngomong lah, calon dokter. Ngomongnya. Alat-alat tuh, alat-alat di kelas tuh. Baik, terima kasih sudah menodong saya. Segala AC, segala TV. Tuh. Jadi sebagai informasi saya diberi kepercayaan bagian dari Kabak Awaka. Sebenarnya saya hanya menjalankan instruksi dari Kabak Awaka sebagian besar, terutama tata persuratan, kearsipan, kemudian kerumah tanggaan. Kemudian terkait kearsipan ini memang saya sudah menginstruksikan 3 teman kita kearsipan itu untuk merapikan kearsipan kita berapa minggu yang lalu dan bahkan berbulan-bulan yang lalu, tapi memang mungkin karena terbentur dengan beberapa kegiatan yang mereka ikuti atau mereka kerjakan, ini stagnan gitu ya, belum ada perubahan terkait kearsipan. Terutama saya itu meminta mereka walaupun secara infrastruktur kita belum punya tempat kearsipan yang representatif, setidaknya yang di atas itu, yang di samping ruang rapat itu bisa dirapikan, dibersihkan, sehingga ya ketika ada monitoring dari pusat terkait kearsipan itu kita sudah memiliki arsip yang lumayan baik begitu. Tetapi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya minta koordinator BMN kearsipan Mas Albert supaya mengkoordinir teman-teman yang lain, Bu Mala sama Pak Victor. Tapi sampai saat ini saya belum melihat progresnya, mungkin karena terbentur kegiatan lain. Tetapi saya yakinkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan akan saya tagih itu. Itu tentang kearsipan. Kemudian tentang BMN ini lumayan mengalami perubahan karena akumulasi bertahun-tahun terkait BMN ini sangat kompleks. Semakin lama BMN kita semakin banyak, tetapi belum ada pencatatan BMN, terutama dalam penempelan barcode gitu ya. Karena itu penting. Ketika suatu saat nanti ada semacam audit dari BPK atau Irjen terkait BMN, itu kita sudah mulai siap gitu ya. Beberapa BMN yang bahkan hampir BMN walaupun belum semua itu sudah ditempel barcode dari kursi kuliah, kemudian laptop, kemudian AC, beberapa yang sudah, ada juga yang belum. Kemudian perangkat-perangkat yang lain itu sudah saya minta mulai tahun lalu sebenarnya untuk mereka lakukan inventarisir dan penempelan barcode gitu. Dan itu sudah mulai berjalan. Kurang lebih kalau saya perkirakan kurang lebih 80% sudah mulai baik begitu. Dan kebetulan saya juga ikut diklat PKP, ini ada hubungannya dengan BMN. Ini sebagai informasi saja, dan ini kesempatan saya menyampaikan kepada pimpinan termasuk Pak Ketua dan Waket 1, 2, dan 3, Pak Andre sebagai mentor saya. Itu ke depan khusus peminjaman BMN itu nanti ada keberlanjutannya secara online, artinya baik itu mahasiswa, orang internal, dosen, pegawai maupun masyarakat mau minjam BMN kita, baik itu gedung, kemudian BMN seperti kursi, kemudian seperti sound system dan lain sebagainya, itu mereka bisa meminjam via online nantinya. Dan itu ke depan sebenarnya saya minta hari ini sebenarnya akan melakukan launching, karena itu sebenarnya aplikasi sudah selesai. Tetapi karena terbentur kegiatan ini kita akan undur sekitar bulan Mei awal nanti gitu ya. Dan itu adalah bagian dari proyek diklat saya PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas yang diwajibkan untuk menelurkan proyek ini gitu, dan memberikan manfaat bagi satker gitu. Jadi
sebagai informasi nanti setelah kegiatan ini mungkin akan ada undangan baik itu untuk ketua, wakil 1, 2, dan 3, Pak Kabak, dan tim efektif terkait PKP ini, tim kerja saya, itu akan dilakukan launching gitu. Sebelum itu terjadi, sebenarnya hari ini saya ada kedatangan coaching kami dari Jakarta, pembimbing kami untuk melakukan monitoring. Tetapi ini diundur, beliau berangkat ke Mempawah besok atau malam Rabu. Saya akan lakukan pembimbingan terkait hal ini gitu. Jadi ada kelanjutannya sampai bulan Juni ini proyek PKP ini. Ini sebagai informasi saja. Jadi nanti setelah launching akan keluarkan surat edaran. Jadi ini resmi sifatnya nanti peminjam BUMN baik itu mahasiswa, internal pegawai, dosen maupun masyarakat itu wajib melalui aplikasi ini. Ini adalah aplikasi kelanjutan dari Pak Andre yang lalu, Smart Stakat itu. Jadi dia ada ditambahkan fitur tambahan begitu, peminjaman BUMN namanya. Itu terkait BUMN. Kemudian terkait kebersihan ini memang kompleks, tetapi puji Tuhan outsourcing kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak AWK bahwa mengalami perubahan, lingkungan kita sudah mulai terkendali, mulai sudah dikatakan bersih, nyaman gitu. Tetapi memang belum sempurna, masih ada kekurangan. Misalnya kemarin saya minta pengawas outsourcing itu untuk memperhatikan kaca misalnya. Kaca di gedung kita itu belum disentuh sama sekali, masih masih ada debu-debunya gitu. Ya, udah berkarat lah intinya begitu. Saya minta pengawas untuk meminta OB-nya untuk memperhatikan atau membersihkan bagian kaca juga begitu. Saya kira. Dan ke depan memang rencana saya setelah ada CPNS kita yang bagian IT, Mas Thomas Adi namanya itu ya, Adi Putra kalau nggak salah, yang memang konsen di IT, memang ke depan saya akan mengembangkan sama dia itu aplikasi yang akan ditempel juga di Smart nanti untuk pengaduan. Jadi pengaduan terkait kebersihan, terkait persoalan sarpras lah intinya. Nanti ke depan begitu. Tetapi nanti setelah Mas Adi yang memang salah satu tim IT kami yang mengembangkan untuk peminjaman BUMN tadi, dia yang mengerjakan, itu sudah saya todong dia, walaupun dia SK-nya belum keluar sudah saya todong gitu, mengerjakan peminjaman BUMN ini. Dan dikerjakan hanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu selesai barang itu. Mantap. Jadi ini ada potensi besar sebenarnya IT. Kemudian ke depan juga terkait ini bagian bukan Kasubag TUPRT tapi bagian TIPD. Ke depan juga kami akan menyempurnakan website kita yang ada yang kategori sangat sederhana begitu. Saya sudah diskusi juga dengan Mas Thomas ini. Saya sudah diskusi apakah lebih baik direnovasi atau dibuat baru. Dia bilang lebih mudah dibuat baru daripada renovasi. Yeah. Jadi nanti ke depan kita akan perbaiki website ke depan, akan kita rombak termasuk subdomain yang ada. Misalnya yang